Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah dari SMP Negeri 12 Makassar, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di video kali ini, yaitu koneksi antar materi, modul 1.4, budaya positif. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya harus memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kemampuan tersebut perlu didukung oleh pemahaman terhadap A. Budaya positif, B. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, C. Keyakinan kelas, D. Kebutuhan dasar manusia, E. 5 posisi kontrol, F. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sementara menurut Diane Gossen, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, disiplin merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini terbagi 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini biasa digolongkan dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini biasa digolongkan dalam motivasi internal. 3. Keyakinan kelas. Muncul pertanyaan, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Lalu, bagaimana membentuk keyakinan kelas tersebut? Guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Pada posisi manajer inilah diharapkan semua guru dapat memilikinya sehingga dapat mengatasi semua masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Menurut Gossen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3
langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi. Bagaimana keterkaitan budaya positif dengan 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dan 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta 1.3 visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara budaya positif dengan 1.2 nilai dan peran guru penggerak yaitu penerapan nilai dan peran guru penggerak sangat mempengaruhi terwujudnya budaya positif. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan 1.3 visi guru penggerak yaitu tercapainya impian seorang guru akan murid yang memiliki budaya positif diawali dengan prakarsa perubahan yang berdasarkan visi guru penggerak. Adapun refleksi saya pada budaya positif adalah pertanyaan pemantik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar diresapi dalam diri, serta dapat saya wujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada orang lain. Pertanyaan pemantik. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia berupa pemberian penghargaan. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pemberian penghargaan kepada murid memberikan dampak yang kurang baik karena dengan adanya pemberian penghargaan dapat berpengaruh pada jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan akan merusak hubungan, dapat menurunkan kualitas dan dapat menurunkan kreativitas siswa. Pertanyaan pemantik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Maka saya sebagai seorang guru menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan disiplin. Pertanyaan pemantik. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun sekolah Anda? Adapun pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu menangani murid yang melanggar aturan sekolah seperti terlambat atau tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan. Dalam hal ini, saya menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan dan memvalidasi tindakan yang salah, namun saya belum sampai menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Adapun perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah senang karena dapat mengarahkan murid
untuk disiplin mengikuti aturan sekolah tanpa menggunakan hukuman. Saya merasa termotivasi untuk terus menerapkan restitusi pada kasus-kasus lain. Pertanyaan pemantik. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan dalam mengatasi murid yang bermasalah yaitu saya sudah tidak lagi menggunakan hukuman, tetapi menggunakan restitusi. Walaupun dalam penerapannya, saya belum membuat kesepakatan untuk menentukan keyakinan kelas atau sekolah, sehingga ke depannya saya perlu membuatnya terlebih dahulu bersama murid. Pertanyaan pemantik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai teman. Saya merasa begitu dekat dengan murid dan dapat membuat murid memiliki kedisiplinan tanpa menghukum dan membuat mereka takut. Namun ternyata, apa yang saya lakukan dapat berakibat buruk bagi murid. Ada posisi kontrol yang lebih baik, yaitu sebagai manajer. Saya merasa tertantang untuk menerapkannya di sekolah. Sekarang, saya merasa sangat yakin untuk menerapkan restitusi kepada murid saya. Pertanyaan pemantik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya sering menerapkan restitusi kepada murid yang bermasalah, tetapi baru 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya menanyakan kepada murid tentang alasannya melanggar aturan atau bertindak negatif dan menyatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi pada seseorang. Selanjutnya, saya meminta murid tersebut untuk menilai tindakannya benar atau salah. Baik, pertanyaan pemantik. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang harus dipelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah kolaborasi antar guru dengan guru, serta kolaborasi antara guru dengan wali siswa agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah dan masyarakat pada umumnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam dan bahagia dari calon guru penggerak angkatan 8 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.